pada seminar online kita yang ke-65, Apoteker Berbagi Ilmu, di hari Sabtu 10 Oktober 2020, dengan dua topik yang menarik, yang akan dibawakan oleh Dr. Nugroho Setiawan, SP, AND, hubungan disfungsi ereksi dan penyakit komoditas yang menyertainya. Apoteker Ika Puspitasari MSI PhD dengan meningkatkan peran apoteker dalam deteksi dini disfungsi ereksi. Sejawat apoteker yang kami banggakan, sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa tata tertib yang harus ditaati sejawat selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya seminar online ke-65 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia bekerja sama dengan PT Pfizer akan segera dimulai. Marilah kita sambut moderator kita, Apoteker Imelda Verendina, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, apoteker se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya, Apoteker Imelda Verendina, bersama dua narasumber yang luar biasa. Selama 2 jam ke depan, kita akan membahas topik yaitu disfungsi ereksi. Bapak Ibu teman sejawat se-Indonesia, hari ini dua narasumber kita, yang pertama adalah Dr. Nugroho Setiawan, spesialis andrologi, dan Apoteker Ika Puspitasari, MSI PhD. Di dalam Nine Star Kefarmasian, seorang apoteker adalah seorang pembelajar seumur hidup. Oleh sebab itu, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai Apoteker Berbagi Ilmu yang ke-65 ini dengan narasumber pertama, Dr. Nugroho Setiawan, spesialis andrologi. Kita sapa dulu Dr. Nugroho. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang Bu Ita. Salam sehat. Salam sehat selalu. Dr. Nugroho Setiawan adalah seorang ahli andrologi, menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran 11 Maret, menyelesaikan S2 Kesehatan Reproduksi Fakultas Pascasarjana UNAIR, kemudian menyelesaikan andrologi dari UNAIR, menyelesaikan pendidikan intensif seksologi di Universitas Udayana, kemudian menyelesaikan pendidikan intensif seksologi lanjutan kembali juga di Universitas Udayana, Men's Health Reproduction Sex and Aging Universitas Hang Tuah. Saat ini Dr. Setiawan bekerja di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Selain itu, dokter kita yang luar biasa ini juga aktif di organisasi IDI, kemudian di Perhimpunan Dokter Andrologi Indonesia, kemudian di Asosiasi Seksologi Indonesia, kemudian di Himpunan Imunologi Generika Reproduksi Indonesia. Banyak ya dokter ya, luar biasa. Ya, untuk tidak berlama-lama lagi, kami beri kesempatan kepada Dr.
Nugroho Setiawan, spesialis andrologi untuk menyampaikan paparannya. Silakan dokter. Oke, terima kasih Bu Ita atas waktunya. Saya berterima kasih pada panitia, moderator, semua yang telah mengundang saya, termasuk sponsor dari Pfizer, yang sehingga kami bisa bergabung dengan apoteker seluruh Indonesia. Selanjutnya. Jadi saya mendapat tugas untuk berbagi masalah hubungan antara disfungsi ereksi dan penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Jadi acara ini, acara yang diselenggarakan tadi sudah disampaikan Ibu Imelda bahwa dari Pfizer dan Ikatan Apoteker Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yaitu biar apoteker mampu memberikan saran dan pengertian pada pasien, sehingga untuk berobat pada dokter jika ditemukan pria dengan disfungsi ereksi. Jadi tetap saran itu tetap dianjurkan berobat ke dokter. Apoteker mampu menjelaskan jika disfungsi ereksi jika tidak berobat akan mempunyai resiko penyakit-penyakit lainnya. Resiko ini cukup berbahaya, nanti kita sampaikan di kemudian. Apoteker mampu berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat menemukan pasien dengan kemungkinan disfungsi ereksi. Jadi kalau apoteker ini penuh dengan pengertian, mengerti sekali masalah disfungsi ereksi dan penyakit-penyakit tertentu, mereka akan lebih mudah untuk menyampaikan dan menanyakan ke pasien. Apoteker mampu berkolaborasi dengan dokter terkait dengan deteksi disfungsi ereksi tersebut. Jadi apapun yang terjadi jika menemukan disfungsi ereksi, apoteker tetap harus berkolaborasi dengan dokter, karena yang bertanggung jawab pemberian obat-obat itu tetap harus dokter dan dengan indikasi dan tidak ada kontraindikasinya. Demikian ya. Dalam paparan saya ini nanti ada 5 konten. 1, definisi disfungsi ereksi. 2, prevalensi daripada disfungsi ereksi di Indonesia dan di dunia. 3, hubungan antara disfungsi ereksi dan penyakit penyertanya. 4, guideline pengobatan untuk disfungsi ereksi. 5, update trial klinikal daripada sildenafil pada disfungsi ereksi. Nah, ini ada definisi. What is erectile dysfunction? Yang disebut sebagai disfungsi ereksi adalah pria yang tidak bisa mengadakan dan mempertahankan penisnya ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual yang memuaskan. Di sini cukup luas. Jadi pria harus bisa ereksinya cukup dan hubungan seks yang memuaskan. Banyak pria menganggap saya bisa ereksi, bisa hubungan seksual, tapi tidak sampai selesai, oh tidak memuaskan, berarti termasuk disfungsi ereksi juga. Atau pria bisa ereksi, tapi ereksinya tidak maksimal, oh disfungsi ereksi juga. Nanti kita bahas di belakang, ternyata definisi ini sangat luas. Ini ada paparan yang sangat mudah untuk dimengerti. Nah, di atas tertera erection hardness scoring, jadi scoring kekerasan pria ereksi. Dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, dan 4. 1, penis besar, tetapi tidak cukup keras. Nah, ini ceritanya kayak mochi, mungkin kalau ingat di puncak ada makanan mochi ya seperti ini. Jadi besar, tapi tidak keras. 2, penis keras, tetapi tidak cukup keras untuk penetrasi. Nah, ini seperti pisang yang digodok cukup lama, jadi agak lunak. Nah, yang ketiga, penis keras, cukup untuk penetrasi, tapi tidak komplit keras. Nah, ini yang sering menyesatkan, karena pria ini tetap bisa melakukan aktivitas seksual, cuma kalau erection hardness scoring 3, ini pasti tidak memuaskan. Kenapa? Mungkin belum selesai flexit lagi, atau mungkin terlalu cepat keluar. Jadi ini 3. Nah, yang sempurna adalah erection hardness scoring 4. Penis komplit keras dan full rigid, jadi keras banget. Walaupun kita full rigid, penelitian successful untuk seksual intercourse ini cuma 94% juga. Berarti cukup masalahnya cukup besar untuk penetrasi. Nah, untuk masuk angka 1, 2, 3, 4 ini bisa dimasukkan di kuesioner IF, International Index of Erectile Function, dengan 5 kuesioner. Nah, ini kalau angkanya demikian, ONI 1, angkanya sampai 21, 2, angkanya 34.
Jadi sangat mudah kita untuk menentukan, oh ini kekerasan ereksinya bagaimana. Nah ini kita cerita ke prevalensi daripada disfungsi ereksi. Ternyata prevalensinya di Indonesia